Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5A ingin menjelaskan praktikum bioinformatika tentang objek analisis filogenetik. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Miftah Hatil Janah dengan BP 2210423005 dan rekan saya. Saya Aurelia Dita Zalisha dengan BP 2210421005. Saya Tera Permatasari dengan BP 3007. Saya Sabrina Silaska dengan BP 2210422011. Saya Salsabila Putri Hanifah dengan BP 2210422013. Saya Raffi Abdi Septiadi dengan NIM 2110423023. Analisis filogenetik merupakan metode untuk mempelajari hubungan evolusi antara berbagai organisme, gen, atau protein berdasarkan kemiripan dan perbedaan dalam urutan DNA, RNA, atau asam amino mereka. Tujuannya itu adalah untuk membuat pohon filogenetik yang menggambarkan pola hubungan evolusi dan kemungkinan nenek moyang bersama antar spesies atau kelompok biologis. Sedangkan untuk aplikasi-aplikasi yang kami gunakan itu ada beberapa aplikasi. Yang pertama ada ClustalX, di mana ClustalX ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan multiple sequence alignment atau MSA dengan visualisasi grafis. Yang kedua itu kami ada menggunakan Mega, di mana Mega ini merupakan perangkat lunak yang lebih komprehensif untuk melakukan analisis evolusi molekuler dan membuat pohon filogenetik. Selanjutnya itu ada kami menggunakan BioEdit, di mana BioEdit ini digunakan dalam pengeditan urutan sequence gens. Baiklah, untuk yang pertama, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara. Kepada Tiara, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu menyalin data sequence ke NCBI. Yang pertama kita buka file ASCII sequence praktikum minggu lalu. Selanjutnya kita copy. Oke, selanjutnya kita searching NCBI Plus. Kita klik. Selanjutnya kita copy paste yang sequence tadi. Di atas bawah ada algoritma parameternya. Kita dapat merubah sampai sequence-nya menjadi 500. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita klik plus. Nah, ini merupakan hasil dari blast sequence yang kita copy tadi. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Salsa. Kepada Salsa, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya, jika hasil sequence-nya sudah keluar semua seperti pada layar, berikutnya kita nonaktifkan dulu select all-nya. Lalu selanjutnya kita pilih 10 spesies atau 10 sequence dengan spesies yang berbeda-beda untuk dianalisis lebih lanjut. Perlu diketahui, disarankan untuk memilih sequence dengan data partial genom dan bukan memilih yang komplit genom. Karena jika memilih yang komplit genom, maka hasil analisisnya itu akan lebih panjang dan akan memakan waktu yang lumayan lama. Jadi di sini kita pilih ini, Immunotest FBI partial genom. Data ini, lalu dipilih hingga 10 spesies yang berbeda. Nah, jika sudah dipilih 10 sequence dari 10 spesies yang berbeda-beda, selanjutnya kita akan mendownload datanya dengan klik download, lalu klik pasta align sequence. Selanjutnya kita buka file yang sudah kita download tadi dengan klik kanan, lalu open with notepad. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk langkah berikutnya yaitu kita akan mengedit judul sequence dari 10 spesies yang sudah kita pilih tadi. Langkah pertama kita hapus dulu nomor asesinya.
Lalu tanda spasi di sini kita ubah menjadi tanda underscore. Dan untuk keterangan lainnya, itu lebih baik kita hapus. Langkah seperti tadi kita ulangi hingga pada spesies yang terakhir. Lalu jika semua judul sudah kita edit, langkah berikutnya itu kita mengklik file, lalu klik Save As. Ayo klik Save. Nah, untuk berikutnya itu kita akan beralih ke aplikasi Postal Ads. Lalu kita buka file tadi dengan mengklik File, lalu klik Load Sequence. Buka file tadi, lalu klik Open. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Nah, di sini data bahasanya itu masih belum sama rata. Untuk menyamaratakan data bahasanya, kita klik Alignment, lalu klik Do Complete Alignment. Klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat untuk datanya itu sudah sama rata semuanya. Lalu kita simpan filenya dengan mengklik File, lalu klik Save Sequence As. Pilih FASTA Format, lalu klik OK. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Salsa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bina. Kepada Bina, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Untuk selanjutnya itu kita akan menggunakan aplikasi BioEdit. Di aplikasi ini kita akan mensejajarkan dari 10 sequence bahasa nukleotida dari spesies yang udah dipilih tadi. Nah, itu yang pertama kita buka file, kita klik open. Kita cari file yang udah di save tadi, lalu kita open. Nah, terlihat di sini bahwa ada beberapa bahasa itu yang masih kosong, seperti ini. Sebelumnya jangan lupa aktifkan mode edit terlebih dahulu di bagian kiri atas. Nah, karena ini belum sejajar, maka bahasa yang masih kosong ini akan kita hapus. Nah, di sini bahasa yang kosong ini dimulai, maksudnya dari bahasa yang pertama hingga ke 6, urutan ke-6. Jadi ini kita blok dan kita klik push. Kita lakukan hal yang sama yang ujung sebelah kanan. Nah, ini artinya bahasa yang akan kita potong itu dari panjangnya 662 hingga 674, 75. Kita klik hapus. Nah, jika sudah, maka selanjutnya akan kita save. Kita menuju ke file, kemudian save as. Kita tukar namanya untuk sistem contoh 5. Lalu kita klik save. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Bina. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aurel. Kepada Aurel, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Mega. Yang pertama itu kita klik file, lalu kita klik open a file, lalu kita pilih file yang sebelumnya sudah kita simpan tadi.
Nah, pada bagian ini terdapat beberapa fitur, di antaranya yaitu conserve site, lalu ada variable site, lalu ada parsimony informative site, dan singleton site. Yang pertama itu ada conserve site. Bagian yang berwarna kuning ini merupakan bagian conserve site, di mana conserve site ini menunjukkan bahasa yang mempertahankan urutannya. Lalu selanjutnya itu ada variable site. Variable site ini merupakan gabungan dari parsimony site dan singleton site, di mana variable site ini merupakan variabel yang urutan bahasa yang bervariasi. Selanjutnya itu ada parsimony informative site. Parsimony informative site ini merupakan urutan bahasa yang berubah sebanyak 2 atau lebih urutan bahasa pada setiap spesiesnya. Dan yang terakhir yaitu ada singleton site. Singleton site ini merupakan urutan bahasa yang berubah sebanyak 1 pada setiap spesiesnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Aurel. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Uda Rafki. Kepada Uda Rafki, disilahkan. Baik, selanjutnya kita akan mencari parallel distance itu yang merupakan adalah ukuran atau jarak antara dua sekuen atau spesies dalam suatu dataset dalam konteks biologi dan filogenetik. Jarak ini biasanya mengukur perbedaan antara sekuen DNA, RNA, atau protein dari dua spesies atau individu. Caranya itu kita ngeklik distance. Setelah itu untuk virus distance dan build file tadi. Di sini kita mengubah varian estimation metodenya itu bootstrap method dan no no of bootstrap ini 500. Oke, dia kan di progress. Nah, di sini muncul untuk nilai kekerabatan itu. Jadi bisa kita lihat pada spesies Quasipha exlipinosa itu jarak kekerabatannya dengan Quasipha burlegria itu ada 0,1501. Jadi kesimpulan itu semakin kecil uh, jarak kekerabat itu dia semakin kerabatnya itu semakin dekat. Baik, selanjutnya itu kita melihat pohon filogenetiknya itu dengan mengklik filogenet ini itu construction board join. Yes. Untuk test of filogenet itu kita ganti ke bootstrap method dan juga 500. Nanti akan keluar bentuk pohon filogenetnya itu. Seperti yang bisa kita lihat itu pada pohon filogenia itu pada Pelophylax seriensis dan Pelophylax bilicia itu merupakan dia itu satu mononya itu monofiletik, dan untuk Pelophylax seriensis dengan Pelophylax ridibundus itu merupakan para filetik, dan untuk polifiletiknya itu bisa kita lihat dari contoh Philophylax perezi itu dengan Quasipha spinosa itu dia jarak kekerabatannya itu cukup jauh dan nenek moyangnya berbeda. Mungkin sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Daraki. Mungkin sekian penjelasan tentang
analisis pohon filogenetik pada praktikum kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.